Nah, untuk sesi tanya jawab sendiri nanti akan dibuka selama 30 menit. Untuk pertanyaannya kita batasi ya teman-teman. Untuk pertanyaan mana saja yang akan dijawab oleh trainer kita. Nah, untuk trainer kita sendiri untuk hari ini yaitu ada Kak Arif Rahman Hakim. Beliau sudah ada, teman-teman. Halo. 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 Ya. Slide-nya kelihatan. Iya, Kak. Ada. Udah kelihatan. Ada. Oke. Mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pastikan sudah kelihatan kan slide-nya? Sudah, Kak. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pengurus PB GOS yang telah memberikan waktu kepada saya sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa berbagi atau sharing session dengan tema text mining menggunakan R. Tak lupa saya ucapkan selamat siang Pak Agung Nugroho dan Pak Atur Ngudi selaku pembina PB GOS. Selamat siang kepada seluruh mahasiswa Pelita Bangsa ataupun mahasiswa yang di luar Pelita Bangsa. Semoga di tengah pandemi ini tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol yang ada. Baik, langsung ke materinya yaitu tema yang saya akan bawakan yaitu tentang text mining, yaitu tentang text mining and visualization of text data using word cloud in R. Berikut kontennya, yang pertama yaitu pengenalan profil, yang kedua the power of R, dan yang terakhir text mining. Who am I? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Rahman Hakim. Saya seorang IT staff di PT Prospek Motor. Kemudian saya adalah pengurus atau trainer di Sekod. Saya seorang user atau sebutan dari pengguna R atau R enthusiast, dan saya seorang data scientist enthusiast. Untuk pendidikan, saya S1 di Pelita Bangsa, kemudian S2 di Untuk rekan-rekan dan teman-teman sekalian, mohon maaf karena ada kendala di webinar ini. Mohon bersabar ya teman-teman. Dan untuk yang baru gabung, terima kasih dan mohon untuk menonaktifkan mikrofon. Sambil menunggu, mungkin bisa beberapa tanya jawab aja kali ya sama para teman-teman. Menunggu Kak Arif bergabung kembali. Selama pandemi ini, teman-teman ngapain aja nih? Apakah menjadi salah satu kaum rebahan? Kayaknya banyak ya teman-teman di luar dari Pelita Bangsa yang bergabung di webinar kali ini. Teman-teman, mungkin dari sebagian ini kan banyak nih yang di luar anak dari Pelita Bangsa, Universitas Pelita Bangsa sendiri. Mungkin untuk nanti ada beberapa webinar yang akan kita lakukan lagi. Mungkin teman-teman bisa follow nih di Instagram kita di @pb_ghost atau ke Instagram saya sendiri di safitri_ayu. Nah nih, Kak Arifnya sudah bergabung lagi teman-teman.
Mohon untuk teman-teman yang baru bergabung untuk menonaktifkan mikrofon terlebih dahulu selama berlangsungnya uh, webinar ini ya. Halo, jadi mati ya? Iya, halo Halo, Kak Arif. tadi Ya mati maaf Kak, ya? tadi ada gangguan sinyal ya. Iya, Ada terkendala sinyal sedikit. Silakan Kak dilanjutkan kembali. tadi sampai mana? Tadi baru sampai perkenalan tentang diri Kakak. Oh, enggak. Sampai ini. Halo, Ya, baru sampai ini ya? Oke. ya baru sampai Kak. Apakah teman-teman bisa melihat slide-nya? Bisa Kak. Bisa. Oke. Baik. Kita lanjut ke the power of R. What is R and why should you use R? R adalah free software atau open source yang digunakan untuk kebutuhan statistical computing. R diciptakan oleh dua orang yaitu Ross Ihaka dan Robert Gentleman. R diambil dari kedua nama dari huruf pertama kedua orang tersebut. R sekarang tidak hanya untuk kebutuhan statistical computing, tetapi R untuk kebutuhan data science. Dulu R digunakan sebagai regression, kemudian multivariate analysis, visualization, histogram, dan masih banyak yang lainnya. Dan semenjak digunakan untuk data science, R bisa digunakan untuk machine learning, data mining, time series analysis, social network analysis, natural language processing, market basket analysis, geospatial analysis, integration with SQL Server, integration Azure Machine Learning, dan integrasi dengan Power BI. Dan masih banyak lagi kekuatan dari R. Kemudian lanjut ke top 10 programming dari tahun 2018 sampai 2020. Maaf, salah ketik. R selalu menduduki atau masuk ke dalam 10 besar. Dari 2018 R di posisi ke-7, kemudian 2019 R di posisi ke-5, dan 2020 di posisi ke-6. Ini sumber saya ambil dari IEEE Spectrum. Untuk membandingkan apple to apple, R tidak bisa dibandingkan dengan bahasa general programming kayak Java, Python. Tapi R untuk membandingkannya dengan apple to apple harus dibandingkan dengan MATLAB atau Julia yang sama-sama bahasa pemrograman yang digunakan untuk data scientist. Kemudian bagi teman-teman yang ingin menggeluti dunia data science, bahasa apa sih atau tools apa sih yang sebenarnya cocok untuk teman-teman? Apakah R atau Python? Semuanya cocok, semuanya bagus. Hanya saja untuk teman-teman yang awalnya teknik informatika, sehingga bahasa alaminya yaitu Python. Dan untuk library yang digunakan untuk data scientist, di Python antara lain untuk data wrangling bisa menggunakan NumPy, SciPy, dan Pandas, dan lain-lain. Untuk visualization bisa menggunakan Matplotlib, Seabird, Bokeh, dan Plotly. Untuk machine learning bisa menggunakan scikit-learn, TensorFlow, Keras, Theano. Kemudian untuk natural language processing bisa menggunakan NLTK. Lanjut ke R. R dibuat oleh seorang statistician untuk kebutuhan computing, untuk kebutuhan analisis, for analysis by analysis. Sampai sekarang untuk package atau library di R sudah mencapai 17.000 lebih.
Paket-paket ini bisa digunakan untuk kebutuhan statistik, ekonometrik, psikometrisian, matematika, psikologis, geospasial, dan lain-lain. Kemudian library untuk machine learning, teman-teman bisa menggunakan Caret, H2O, Neural Net, dan lain-lain. Untuk NLP bisa menggunakan time series, spasial atau sesuatu yang berhubungan dengan geografi bisa menggunakan SP, GGMap. Kemudian masih banyak lain paket-paketnya. Teman-teman bisa bisa mengecek di website resminya R, yaitu CRAN, yaitu Comprehensive R Archive Network. Jadi pusat library-nya R. Kenapa R? R dibuat untuk kebutuhan analisis. Semuanya all in one di R. Teman-teman bisa manipulasi data di R, misalnya dengan tidy text, deployer, kemudian analisis di R, apakah untuk kebutuhan time series analysis, geospatial analysis, machine learning, data mining, semua bisa dilakukan di R. Kemudian untuk visualize, teman-teman bisa menggunakan R, antara lain di library ggplot, plotly, rbokeh, dan lain-lain. Untuk report, bisa diekspor ke file PDF, PPT, HTML, bisa menggunakan R Markdown, Knitr. Kemudian untuk develop di R, teman-teman bisa menggunakan Shiny App sebagai production, bisa membuat dashboard sehingga lebih interaktif. Semuanya bisa dilakukan di R. Inilah the power of R. Satu, tapi bisa untuk semuanya. Kemudian untuk IDE, sebelum menginstal RStudio, teman-teman harus menginstal R. Teman-teman bisa download di churn.r/project.org/bin, sesuaikan dengan OS teman-teman, apakah menggunakan Linux atau menggunakan Windows atau OS macOS. Kemudian untuk IDE bisa menggunakan versi desktop atau cloud. Untuk versi desktop, teman bisa download di rstudio.com, sesuaikan dengan OS dari teman-teman. Lalu untuk RStudio Cloud, teman-teman buka aja rstudio.cloud, daftar, kemudian isi data, langsung ke tampilan IDE-nya. Sama persis dengan versi desktopnya. Kemudian untuk text mining. Mungkin dari teman-teman sudah belajar apa itu data mining, text mining, machine learning dari kampus. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail atau rinci. Untuk sebagian besarnya saja. Data mining apa sih? Data ya data, kemudian mining secara harfiah adalah menambang. Jadi data mining adalah suatu proses menambang data yang ukurannya cukup besar sehingga diperoleh suatu knowledge atau informasi. Kemudian untuk text mining, bagian atau dari data mining hanya saja datanya berupa semi-struktur atau unstruktur, yaitu berupa teks. Jadi perbedaan data mining dan text mining yaitu untuk data mining, teks strukturnya itu rapi itu kan. Kemudian untuk text mining strukturnya yaitu semi-struktur atau unstruktur dan dimensinya juga cukup tinggi. Kemudian untuk machine learning yaitu pembelajaran mesin. Komputer belajar dari data sehingga bisa menirukan seperti manusia. Kurang lebih intinya seperti itu. Terus apa sih gunanya dari text mining? Yaitu untuk email spam, sentimen analisis, misalnya untuk kebutuhan pemilihan presiden, apa sih sentimen masyarakat terhadap presiden, kemudian untuk review produk, kemudian HR analisis, misalnya ada teman-teman yang bekerja sebagai HR dan ingin menganalisis calon kandidat pekerja atau karyawannya itu melalui media sosial. Apakah dia suka menyebarkan hoax atau dia suka memposting yang aneh-aneh. Untuk pengumpulan data atau pre-processing dan visualisasi, tahapan-tahapan dari text mining yaitu antara lain pengumpulan data, pre-processing, dan visualisasi. Untuk pengumpulan data, teman-teman bisa cari datanya di Twitter, FB, IG, scraping web, atau dari dokumen atau artikel yang berupa teks atau PDF. Semuanya bisa dicari di R. Untuk di Twitter, teman-teman bisa menggunakan API, FB juga sama, API, IG juga ada. Kemudian untuk scraping, jadi misalnya teman-teman ada tuh website yang ada tabel-tabelnya. Nah, daripada mengcopy satu persatu,
teman-teman bisa menggunakan teknik scraping web. Jadi teman-teman bisa mengambil data secara otomatis. Kemudian untuk dokumen sama prinsipnya seperti scraping web. Jadi misalnya ada dokumen PDF, teman-teman daripada copy satu persatu bisa menggunakan teknik scraping. Kemudian untuk tahap pre-processing. Secara umum ada 4, yaitu tokenizing, scaffolding, filtering atau removing stop word, dan stemming. Apa sih tokenizing? Tokenizing secara gampangnya itu memotong-motong. Misalnya dari kata-kata 3.2 pengumpulan data, strip, pre-processing, strip visual. Nah, untuk tokenizing jadi dibuat list satu persatu. Jadi pengumpulan sendiri, data sendiri, strip sendiri, pre-processing sendiri. Teman-teman kalau yang sudah paham list jadi tahu biasanya. Pengumpulan data itu list 1, data list 2, dan seterusnya. Kemudian untuk scaffolding, yaitu follower atau mengubah menjadi huruf kecil. Misalnya pengumpulan P-nya besar diganti huruf kecil, data D-nya besar diganti huruf kecil, dan seterusnya. Lanjut ke filtering atau removing stop word. Filtering yaitu memfilter kata-kata yang tidak perlu atau tanda baca yang tidak perlu. Misalnya spasi, kemudian tanda strip. Untuk stop word, misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata-kata dan, yang, ataupun, nah itu bisa teman-teman buang pakai stop word. Lalu lanjut ke stemming. Stemming yaitu mengubah menjadi kata dasar. Misalnya pengumpulan, kata dasarnya itu kumpul. Pre-processing, kata dasarnya itu proses. Tapi di sini saya hanya hands on untuk 1, 2, 3, yaitu tokenizing, scaffolding, filtering atau removing stopper. Untuk stemming tidak sampai di situ. Tapi untuk stemming di R, teman-teman bisa mengubah kata dasar dengan menggunakan library kata dasar. Setelah melalui proses pre-processing, tahapan selanjutnya yaitu visualisasi. Di sini kita akan belajar yaitu visualisasi menggunakan word cloud dan bar plot. Mungkin itu rundownnya tahapan-tahapan dari materi yang akan saya sampaikan. Tidak sampai ke penggunaan data mining atau machine learning karena waktunya juga tidak cukup dan basic teman-teman juga tidak tahu bahasa R. Jadi untuk next section mungkin bisa dikondisikan. Apa itu word cloud? Word cloud atau disebut juga text cloud atau teks awan, yaitu metode visualisasi teks agar mudah dipahami dan informatif. Word cloud biasanya populer di kalangan pengguna text mining. Semakin sering frekuensi yang muncul, maka semakin besar pula ukuran kata tersebut. Misalnya dari word cloud ini, kata-kata akademik, OPA, bangsa. Nah, jadi kata-kata ini yang paling besar, OPA, akademik, bangsa, frekuensinya paling tinggi dari sebuah dokumen. Untuk hands on, are you ready? Apakah teman-teman bisa melihat dari tampilan RStudio saya? Bisa, Kak. Bisa, oke. Saya tampilkan dulu historinya. Untuk artikel saya ambil di http www.betabangsa.ac.id tentang artikel OPA. Artikelnya di sini. Bentar. Nah, saya ambil untuk hands on ini artikel di sini. Jadi kata-kata apa sih yang paling sering muncul di artikel ini? Jadi teman-teman misalnya ada suatu berita, teman-teman nggak usah baca langsung, bisa menggunakan teknik word cloud, bisa mengetahui informasi secara cepat itu. Lanjut ke Argen. Yang pertama, teman-teman bisa menginstal paket word cloud. Caranya yaitu, untuk komen di R bisa menggunakan tanda pagar. Nah, untuk cara install library-nya itu
install.packet, nama paketnya apa, kemudian dependensi true. Karena saya sudah menginstalnya, jadi tidak usah. Kemudian import library word cloud, yaitu library word cloud warning false. Ini opsional. Kemudian membaca file. File saya yaitu sini opa.txt. Nah, ini saya copy paste dari website di Pelita Bangsa. Untuk set directory di Windows biasanya menggunakan dua tanda backslash, double slash dua kali, kemudian nama foldernya apa. Kemudian untuk di Linux, teman-teman bisa set WD atau setting working directory di media, nama usernya apa, kemudian folder. Karena saya menggunakan Linux, jadi saya menggunakan slash. Kalau di Windows, dia menggunakan double slash atau sebenarnya bisa kayak gini, slash juga. Tapi untuk lebih gampang, menggunakan double slash saja. Sebentar. Untuk tampilan, teman-teman bisa mengatur ukuran fontnya di optional sini. Di tools, global setting. Apakah lebih besar tulisannya? Iya Kak, lebih besar. Oke. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu tahapan preprocessing. Tahapan preprocessing yaitu antara lain scaffolding, tokenizing, removing stop word, kemudian stemming. Yang pertama itu tokenizing. Kita panggil dulu datanya, set directory, kemudian panggil data, maka dia akan muncul di sini, text. Untuk melihat datanya, teman-teman menggunakan fungsi view, kemudian nama datanya, nama variabelnya itu text. Nah, ini. Lanjut ke processing. Yang pertama yaitu tokenizing atau memotong per kata. Dari variable text kita unlist atau split untuk semua word atau kata. Kemudian diubah menjadi scaffolding atau cula word, menjadi huruf kecil semua. Kita lihat di view, maka menjadi huruf kecil semua. Lanjut ke untuk order. Sebenarnya ini opsional. Sebenarnya teman-teman buat dulu data frame-nya, lalu kita urutkan. Nah, ini. Lanjut setelah dipotong-potong, diganti menjadi huruf kecil, teman-teman bisa langsung membuat word cloud-nya. Caranya itu word cloud, text, nama variabelnya, kemudian dollar $text, yaitu kolom teks, kemudian teks dari variabel teks, kemudian frekuensinya berapa. Untuk frekuensi teman-teman bisa cek di view teks. Nah, untuk kata-kata dan itu frekuensinya ada 36, OPA ada 14, Akademi ada 13, dan seterusnya. Sampai 254 kata. Teman-teman bisa langsung menggunakan fungsi word cloud untuk membuat tag awannya. Nah, ini hasil dari word cloud. Di sini masih ada kata-kata dan yang. Nah, bagaimana sih kita menghilangkan kata-kata ini? Teman-teman memakai stopword. Untuk stopwordnya teman-teman pakai stopword.id. Di GitHub juga banyak, di Google banyak. Tinggal teman-teman cari, lalu untuk kata-kata yang misalnya teman-teman tambahin bisa ditambah sendiri. Nah,
Untuk stop word ada kata apa aja sih? Ada, adalah, dan seterusnya. Dan untuk teman-teman bisa tambahin di akhir misalnya untuk angka atau tahun atau kalimat-kalimat yang tidak diperlukan, misal yang, yaitu, walaupun, nah bisa ditambahin di sini. Kemudian membuat variabel stop word. Kita baca file dari yang kita punya yaitu stopword.id. Lalu menghapus kata-kata yang tidak perlu atau removing stop word. Kita lihat dimensinya. Sekarang menjadi 175. Yang tadinya 200 lebih sekarang menjadi 175. Kemudian kita lihat lagi di word cloud tampilannya seperti apa. Nah, kata-kata dan sudah tidak ada dan tampilannya lebih rapi. Kemudian untuk ekspor teman-teman bisa menggunakan ganti warna, ukurannya berapa, rotasinya berapa. Nah, seperti ini. Dan untuk lebih interaktif, teman-teman menggunakan word cloud 2. Cara install paketnya itu sama, yaitu install paket word cloud 2, dependency true. Lalu panggil atau import library word cloud 2. Kemudian menggunakan fungsi word cloud 2, kita masukkan teks. Nah, seperti ini. Tampilannya lebih interaktif. Oh, kata opa ada 14, kata bangsa ada 10, kata gelombang ada 5, dan lain-lain. Lanjut ke visualisasi. Untuk visualisasi, teman-teman menggunakan library AirColor untuk memberi warna, kemudian ggplot2 dan plotly untuk grafik. Cara installnya sama, install paket wordcloud, install paket AirColor Brewer, install paket ggplot2, kemudian install paket plotly. Lalu kita import. Teman-teman bisa menggunakan run atau control enter. Lalu kita membuat plot dengan menggunakan fungsi ggplot dari data teks dengan frekuensi yang muncul itu lebih dari 2. Kemudian reorder untuk mengurutkan ini opsional. Kemudian fill berdasarkan teks. Karena kita akan membuat bar plot, maka fungsi yang digunakan itu geombar. Ada juga fungsi geocolumn. Lalu koordinatnya kita ubah menjadi flip. Kita panggil. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari kata-kata. Untuk Kopa dia lebih banyak daripada akademik dan seterusnya karena ini sudah di order. Lanjut. Untuk lebih interaktif teman-teman bisa menggunakan ggplotly, yaitu ggplotly nama variabelnya yaitu plot tadi. Kita zoom. Nah, teman-teman bisa tahu nih lebih interaktif. Oh, kata opa ada 14 frekuensinya, kata sistem ada 4, kemudian online ada 7, universitas ada 9, pelita ada 9, sama, dan seterusnya. Kemudian untuk tampilan agar tidak membosankan, teman-teman juga bisa explore dengan menggunakan koordinat polar. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Mungkin itu saja sih pengenalan dari R. Ternyata R itu bisa digunakan untuk text mining, tidak hanya untuk bahasa pemrograman yang lagi in yaitu Python, Java itu. R juga bisa digunakan untuk text mining, machine learning, data mining. Dan untuk referensi, teman-teman bisa menggunakan buku yaitu esensi-esensi bahasa R, data mining dengan R, statistika dengan software R, dan machine learning
teori dan praktik. Ini buku-buku yang saya pelajari di sini. Kemudian untuk referensi belajar, teman-teman bisa join di grup belajar KNUR Indonesia. Ini official dari komunitas R Indonesia. Saya juga berkontribusi di pembuatan logonya. Atau teman-teman juga bisa tanya jawab diskusi di Discord. Bisa kunjungi di www.discord.id, ini nama teleponnya. Ini link referensi saya untuk PowerPoint hari ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara, silakan. Eh, Terima kasih untuk Kak Arif penjelasannya. Ternyata banyak ya Kak yang bisa kita Uh, eksplor dengan bahasa art. iya benar sekali. Uh, saya apa paham teman-teman mungkin susah itu kan atau belum paham memahami materi ini karena teman-teman juga belum berkenalan dengan bahasa R itu kan. Jadi jangan patah semangat, terus belajar. Ya. Mungkin untuk sesi tanya jawab bisa dilangsungkan sekarang Kak? Silakan. Bisa. Baik. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di chat aja ya di Ya, kolom chat, kolom komentar. Nanti 3 pertanyaan yang dipilih akan saya bacakan. silakan bagi teman-teman mungkin yang mau bertanya. R itu gratis atau berbayar? R Ya, itu gratis, tapi untuk pertanyaan dari Henry ya ini. ya. Untuk IDE-nya teman-teman bisa download di artstudio.com. Untuk R-nya itu bahasanya gratis, tapi untuk IDE ada yang gratis dan ada yang berbayar. Teman-teman bisa lihat di sini untuk versi desktop. Bentar. Halo? Untuk Henry Ya, masih ada di tempat kah? Nah, pertanyaan dari Henry, apakah R itu silakan gratis? untuk Kak Henry bisa menyalakan mikrofonnya Kak. Mungkin dari Henry bisa ini apa open audionya. Ya kak. Open audionya. Untuk R sendiri, ya, untuk R sendiri dia gratis, bisa di-download di sini. Kalian tentuin OS kalian, apakah menggunakan Linux, macOS, atau Windows itu kan. Setelah itu teman-teman bisa download IDE-nya di artstudio.com. Untuk RStudio itu untuk versi desktop free, tapi untuk yang berbayar ada juga. Ada yang versi desktop, kemudian RStudio Server, RStudio Server Pro. Tergantung teman-teman untuk kebutuhan production atau tidak. Kalau untuk belajar, untuk yang versi desktop free ini sudah cukup. Kemudian teman-teman bisa juga menggunakan RStudio Cloud. Ini RStudio Cloud saya. Teman-teman bisa akses di rstudio.cloud. Daftar, kemudian masuk ke tampilan IDE-nya. Tampilannya sama seperti RStudio. Seperti ini. Ini internetnya lama. Benar. Ternyata
proses saya tidak support dengan R. Jadi teman-teman bisa juga mengakses rstudio.club. Untuk R-nya di sini teman-teman bisa download, kemudian IDE-nya bisa pakai rstudio.com. Mungkin pertanyaan yang lain? Ya, ini adakah pertanyaan dari Zainur Ramdan. Assalamualaikum Kak, saya Zainur dari mahasiswa PB. ya, Saya yang bertanya, keunggulan R yang kita dapat dibanding yang lain apa saja Kak? Keunggulannya yaitu ada di sini. R itu lebih dari 17.000 paket, berbeda dengan paket atau library yang ada di Python. R itu banyak digunakan untuk kebutuhan statistik, matematik, psikologi, geospasial, gitu kan. Jadi tidak hanya digunakan untuk kalangan programmer, dia juga digunakan untuk non programmer, gitu kan. Selain itu, R juga bisa digunakan untuk production, tidak hanya untuk akademisi. Lanjut, yaitu R juga bisa digunakan untuk manipulasi data, analisis data, visualisasi, reporting, atau develop ke production. Semuanya bisa dilakukan di R. Mungkin itu salah satu keunggulan dari R. Kemudian untuk komunitasnya juga banyak. Ada blog resminya juga, Airblog, bisa teman-teman akses juga di situ. Lanjut, ada yang lain? mungkin dari teman-teman yang Sama-sama, lain ada saya yang ingin tunggu. bertanya lagi? Mungkin ini Kak, Untuk dari production, Nurwinda. apa? Ya, silakan. Ada pertanyaan dari beliau, itu pemanfaatan bahasa R untuk apa saja? Gitu Kak. Pemanfaatan ya. Ada banyak. Di PowerPoint ada sini. R bisa digunakan untuk machine learning, data mining, time series analysis, social network analysis, geospatial analysis, market basket analysis, natural language processing, dan masih banyak lagi. Ini manfaat dari R. Misalnya untuk kebutuhan production, teman-teman bisa menggunakan R untuk membuat dashboard. Misalnya seperti ini. Misalnya ada teman-teman membuat laporan report menggunakan R, teman-teman bisa akses di shinyapps.io. Sebelumnya teman-teman buat dulu dashboard atau aplikasinya di RStudio, baru bisa diupload di sini dan secara gratis. Nah, begini kurang lebih tampilan dari dashboardnya itu. Teman-teman bisa menggunakan histogram, plotlogs, dan kemudian untuk menampilkan datanya apa saja bisa di sini. Ini karena loadingnya lama, gratisan. Kemudian bisa dianalisis juga menggunakan metode machine learning, apakah untuk klasifikasi, clustering. Nah, ini contoh data-datanya. Kemudian untuk tab analisis, teman-teman bisa menggunakan misalnya KNN, seperti ini tampilannya. Misalnya K-nya berapa? 3, oh dia posisinya berarti prediksinya di sini, di merah. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi. Kenapa saya membawakan tema text mining ini? Mungkin dari teman-teman yang ingin ambil tugas akhir bingung gitu kan, mau membuat sistem atau apa itu, teman-teman bisa mengambil text mining gitu loh. Mungkin dari teman-teman untuk mengambil data secara resmi dari perusahaan
tidak diperbolehin gitu. Teman-teman bisa menggunakan text mining sebagai bahan referensinya atau bahan mengambil datanya. Dan itu berlimpah, tinggal connect internet, teman-teman bisa download, bisa scraping, seperti itu. Dan semuanya bisa dilakukan di R, mulai dari mendapatkan data, kemudian proses datanya, visualisasinya, dan menghitung akurasi, precision recall-nya itu. Mungkin satu lagi ya Kak pertanyaannya. Jadi Muhammad Syafi, Kak, saya mau tanya lebih better mana, Python atau R? Semuanya sama-sama bagus, sama-sama mempunyai keunggulan masing-masing. Jadi tinggal kalian pilih salah satu saja. Semuanya bisa dilakukan di Python ataupun di R. Seperti itu. Kalau kalian untuk tujuan general purpose programming, teman-teman bisa pakai Python. Tapi untuk menekuni dunia data scientist, teman-teman bisa langsung pakai R. Jadi semuanya bagus, tidak ada yang tidak bagus. Untuk dari Bang Irol Channel, kayak cintanya di Indonesia sendiri untuk penggunaan bahasa R sudah banyak yang digunakan Kak. Oh, sudah ada. Misalnya di Pemprov Jawa Barat untuk penanganan kasus corona untuk statistiknya mereka menggunakan bahasa R. Tuh, saya dapat informasi dari pengurus R yaitu Pak Aswan, bukan Aswan Sunyo, tapi Aswan Saputra. Dia seorang data scientist di Jawa Barat dan dia menggunakan R sebagai toolsnya. Jadi untuk production R sudah bisa digunakan. Dari Sanjay 10, Pak, untuk membuat program apakah lebih enak di Windows atau di Linux, Pak? Semuanya bebas, sama-sama enak, tergantung kalian. Teman-teman bisa pakai Windows atau Linux itu sesuai dengan kemampuan kalian. Yang penting kalian be produktif gitu. Tidak hanya sekedar menginstal di Windows atau di Linux, tapi tidak bisa mengeksplor apa yang ada di R gitu. Jadi terserah, balik lagi ke senyamannya teman-teman lah. Ternyata banyak ya Kak yang bisa diekspor dan explore gitu dan R dan Kakak jadi ngasih salah satu referensi untuk tugas akhir nanti jika ada kesulitan. Iya. Bagi kita semua. Jadi ini sebagai membuka wawasan saja. Jadi teman-teman tidak hanya tidak berkutat di dunia sistem atau jaringan saja, teman-teman bisa mengeksplor di dunia data science, misalnya di machine learning, data mining, text mining, dan semuanya itu bisa dilakukan di R. Jadi Muhammad Syafiq, Karib, untuk kalian sendiri apakah ada back-end-nya untuk membuat sistemnya, bisa membuat RESTful API? Ada, teman-teman bisa menggunakan, untuk tampilan UI bisa menggunakan Shiny atau Shiny Mobile untuk versi desktop, mobile-nya, dan untuk back-end bisa menggunakan library Plumber. Ya, oke. Untuk mengingatkan teman-teman yang belum ngisi feedbacknya nih, bisa diisi dulu feedbacknya, karena nanti ada hadiah menarik loh dari Yondaime, pertanyaannya, kayak cintanya, kalau di jurusan RPL tidak mengajarkan bahasa Arka, sedangkan kuliah apakah ada mengajarkan bahasa Arka? Untuk sepengalaman saya di Pelita Bangsa itu tidak diajarin R itu kan. Saya belajarnya sendiri otodidak gitu, cari referensi, beli buku, tanya-tanya Google, ikuti di forum diskusi. Sedangkan untuk R sendiri biasanya diajarkan di dunia atau perkuliahan statistik. Jadi orang-orang statistik itu biasa lebih familiar dengan bahasa R. Bisa bahasa R atau MATLAB, SPSS, SAS, S, nah seperti itu.
Kalau di jurusan komputer sendiri itu mungkin terbilang masih awam, masih baru itu. Karena di kampus sendiri paling diajari Java, Python, C++ gitu kan. Kamu mungkin ada referensi link untuk belajar art di komunitas Indonesia. Ada, teman-teman bisa join di grup Telegram resminya untuk di Indonesia yaitu t.me GNU Indonesia. Ketik saja ini. Nanti di PowerPoint ada. Atau bisa dikunjungi di artindonesia.id. Teman-teman join aja di sini di grup Telegram komunitasnya. t.me GNU Indonesia. Mungkin itu di apa komentar ada. Saya kasih linknya. Mungkin ada yang lain sebelum diakhiri oleh pembawa acara. Seberapa penting sih text mining di dunia industri? Dari pertanyaan dari Ibnu Dwi Nanjar. Apakah ada job khusus untuk text mining sendiri? Biasanya digunakan untuk orang-orang jurnalis untuk meneliti suatu artikel dan untuk mengeksplor secara lebih lengkap atau lebih ringkas, mereka biasanya menggunakan text mining. Kemudian untuk misalnya teman-teman ada yang jadi HR tuh, nah teman-teman bisa membuat aplikasi sendiri dengan menggunakan R untuk mengetahui sentimen dari calon karyawan teman-teman itu. Bisa diambil dari Twitter, Facebook. Muhammad Syafi'i sering banget tanya nih. Kayaknya dia bakalan dapat hadiah. Dari Muhammad Syafi'i. Mungkin ada referensi tempat pelatihan di sekitaran Cikarang, Kak. Bisa dihubungi di score.id. Kita bisa diskusi di situ. Untuk linknya bisa ada di PowerPoint. Mungkin dari apa tim PB Coach bisa nge-share nantinya. Nanti akan kita share ya teman-teman. Ya. Oh ya teman-teman jangan lupa isi feedbacknya ya. Jangan lupa isi feedbacknya di sini. Ya untuk buat perbaikan jangan lupa diisi. Ya. Ya betul. Kita sama-sama membangun buat Pelita Bangsa pada khususnya, dan di luar Pelita Bangsa nggak apa-apa itu. Kita saling diskusi, saling sharing knowledge. Apakah masih ada yang bertanya? Untuk yang lain, teman-teman yang lain?
Silakan Ada bertanya. pertanyaan lagi? Lumayan ada hadiahnya kata pembawa acara. Ya, ada hadiah menarik untuk kalian. Hadiahnya apa, Kak? Apakah Apa ya? mobil? Kasih tahu nggak nih? Apakah mobil atau apa? Ayo silakan. Nanti Mas, yang jawabannya menarik akan mendapatkan hadiah. Juga, Kak. Untuk pertanyaan dari Pak Turmudi, maaf saya telat mau tanya, khawatir bulan materi. Ya udah kita diskus aja Pak di luar sambil ngopi Pak. Oke Pak, siap. Oke. Dari Ibnu Dwi Nanjarka, untuk mengambil data teks dari Twitter itu bagaimana ya? Teman-teman bisa menggunakan API yang ada di Twitter. Ya untuk hands on-nya mungkin untuk pertemuan depan saja ya, karena materinya juga lumayan banyak. Tapi untuk mengambilnya itu dengan cara API. Teman-teman bisa buat kok API-nya secara gratis. Jadi Pak Agung, kayaknya perlu ada sesi workshop khusus nih. Bisa dikondisikan Pak. Muhammad Syafi'i lagi nih. Kak Arif, untuk kalian sendiri adakah yang sudah implement ke website sendiri? Sudah ada, yaitu dari pemerintahan Jawa Barat untuk penanganan COVID. Tapi untuk lebih powerful mungkin teman-teman bisa mengkombinasikan dengan bahasa yang lain. Pertanyaan yang lain? Mungkin dari aku kali ya, Kak. Silakan. Gimana sih, Kak, caranya biar istiqomah gitu, Kak, buat belajar kayak bahasa art ini gitu? Ya tanamin niatnya aja apa eh, kuasain, yang penting ada apa niat, kemudian pengen satu bahasa tapi benar-benar menguasai gitu loh. Karena pengalaman saya dulu belajar Java, PHP itu kan. Nah, dilema itu, pilih yang itu. Kemudian udah karena mau lanjut di perkuliahan S2 dan topiknya juga udah nemu yaitu mau text mining. Nah, bahasa yang saya pelajari yaitu R. Nah, passionnya mau kemana dulu gitu. Tentuin passionnya, baru teman-teman bisa istiqomah itu. Berarti balik lagi ke niat kita, harus ditekunin lagi ya, Kak. Betul. Dibulatkan lagi tekadnya. Iya. Dari Titi Askila. Assalamualaikum Kak. Maaf, apakah bahasa R ada dokumentasinya yang bisa di Google? Kalau ada bisa tolong di-share alamatnya. Terima kasih. Teman-teman bisa cari di R blognya R blogger. Nah, di sini banyak sekali materi-materi tentang R. Ini website resmi dari R. Ada tutorial cara-caranya. Nah, seperti itu. Henry, Kak, apakah R bisa diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lain? Bisa. R bisa dikombinasi dengan Python, bisa dikombinasi dengan JavaScript. Tergantung kalian bisa atau tidaknya. Misalnya untuk backend atau pengolahan data, teman-teman bisa menggunakan R, dan untuk tampilan bisa menggunakan JavaScript. Jadi untuk diintegrasi dengan bahasa pemrograman lain memungkinkan sekali. Ada lagi dari teman-teman yang lain mungkin? Jangan sampai sia-sia ini waktu yang sangat berharga ini buat eksplor ilmunya dari Kak Arif. Kapan lagi kan? Itu link buat Titi Aski Anda.
Oh ya, sekali lagi saya mengingatkan ya, untuk yang belum mengisi feedback, bisa mengisinya sebelum log off. Dan hadiah menarik loh untuk yang tadi bertanya. Hadiahnya juga menarik. Oh ya teman-teman, untuk nanti dokumentasi di akhir acara mungkin bisa mengaktifkan kameranya untuk kita sesi foto, foto virtual gitu, secara Boleh, virtual boleh. gitu. Ya, ya teman-teman siap-siap dulu. Coba pose yang paling bagus buat kalian nih. Nanti kita share loh hasil fotonya. Pak Agung, mana Pak Agung? Ayo Kak Niko. Ya teman-teman yang belum menyalakan Ayo Kak Niko. kameranya, mungkin Pak Agung, mana Pak Agung? KII, Pak Muhammad Agung. Syafi'i. Saya masih belum ini. Lagi Baru masak. baru bangun ya. Oh, Ini lagi kumpul sama anak-anak. bisa dibuka videonya, kameranya. Nanti kita sesi Halo, bareng-bareng buat dokumentasi. Maaf kameraku rusak Kak. Beli lagi Pak. ya teman-teman yang belum nyalain kamera bisa dinyalain sekarang ya. Ayo dosennya Pak Agung, mana ini Pak Agung? Udah di off. Pak Turmudi ada kameranya itu. Cuman kayak logo apa TV. Wah, banyak banget nih yang ikut. Ada 41. Hmm. Hmm. Ya. Ya, untuk mengingatkan lagi nih teman-teman yang belum ngisi feedbacknya, untuk sertifikat juga loh. Sertifikat. Nah, untuk terima kasih Kak Ii. Oh, gitu dong.
Udah mulai? Udah kan? Udah. Gimana moderator? Sebentar Kak. Nah, baik Kak, sudah untuk dokumentasinya. Terima kasih untuk Ya, teman-teman dan ya, ya, itu aja ya. Nah, untuk feedbacknya sendiri, untuk hadiah feedbacknya nanti akan dihubungin ya oleh pihak kami. Dan untuk Kak Arif, terima kasih banget nih Kak untuk ilmunya ya, yang Kakak beri untuk kami semua. ya, ya, sama-sama. Ternyata luas banget bahasa art itu. Ya, ya. Ya, walaupun materinya cukup padat, semoga teman-teman bisa Ternyata bahasa art itu. mengambil lah Oh, sedikit-sedikit ya. Terima kasih Karib, sama-sama Septian, Laila, terima kasih Karib, sama-sama Husna, terima kasih Kak, sama-sama Husna, Roni, terima kasih Kak, sama-sama terima kasih juga kembali, dan semuanya yang tidak bisa disebutin satu persatu. eh, sebelum ditutup nih, aku mau ingetin lagi yang belum ngisi feedback, bisa diisi ya. Dan ternyata di bahasa art itu banyak ya Kak, nggak cuma buat apa para programmer, ternyata bisa buat Bisa buat industri production, juga. Seperti itu, bisa buat tidak cuma buat akademisi, tapi buat production juga bisa. ya ternyata luas sekali bahasa art itu ya Kak. Betul sekali. Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini, untuk kita bakalan banyak loh kegiatan-kegiatan kayak webinar ini lagi, sharing session seperti ini lagi, bisa di follow ya Instagram kita di pb_ghost atau bisa lihat di channel YouTube kita di PB Ghost. Karena banyak banget yang bakal kita sharing di situ. Mungkin sebelum menutup, ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Kak Arif atas Sama-sama. waktu dan tempatnya. Mungkin bisa nih Kak, ada feedback buat kita nih untuk kedepannya, khususnya untuk PB Ghost, kedepannya seperti apa dari Kakak. Semoga tetap solid. Jangan lupa poker-poker yang sudah disusun, semoga bisa dikerjakan secara maksimal. Gitu. Seperti itu aja.
Terima kasih Kak Arif. Tadi ada pertanyaan nih dari Pak Agung untuk webinar selanjutnya. Mungkin untuk webinar selanjutnya akan diinfokan di Instagram kita ya Pak. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya ya teman-teman. Di Siap, siap. pb_ghost. Baik, terima kasih untuk para peserta yang hadir. Dan terima kasih juga buat Kak Arif, Pak Agung, dan Pak Tur. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.